Maka ketika Rasul mengucapkan la tuftahanal Konstantinia fala ni'mal amiru amiruha wala ni'mal jaisyu dzalikal jaish, maka pada saat itulah semua kaum muslimin sudah yakin bahwasanya kota Konstantinopel pasti akan takluk. Kenapa? Karena yang bicara adalah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puja dan syukur senantiasa kita panjatkan pada Allah. Salat dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman sekalian, tentu tidak berlebihan ketika kita menyampaikan bahwa 29 Mei 1453 adalah termasuk salah satu tanggal yang paling penting di dalam sejarah dunia. Atau minimal ini adalah tanggal yang penting bagi sejarah umat muslim. Karena kenapa? Karena di tanggal ini ada sebuah kejadian besar, yaitu takluknya kerajaan Bizantium atau kekaisaran atau Imperium Bizantium di tangan kaum muslimin, yaitu sebagian daripada Romawi akhirnya jatuh dan akhirnya bisa untuk dibebaskan oleh kaum muslimin. Dan kita tahu teman-teman sekalian bahwasanya episode kejayaan kaum muslimin itu dimulai dari ketika Al-Quran diturunkan. Ketika zamannya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di situ dibangun fondasi-fondasi Islam, dibangun bagaimana peradaban Islam itu akan digelar di dalam sejarah peradaban dunia, dan itu berlanjut menjadi kekhilafahan Khulafaur Rasyidin. Setelah kekhilafan Khulafaur Rasyidin dilanjutkan kemudian dengan kekhilafan Umayyah. Lalu setelah kekhilafan Umayyah dilanjutkan lagi menjadi kekhilafan Abbasiyah. Nah, setelah kekhilafan Abbasiyah ini ada satu kekhilafahan yang mereka bukan orang Arab. Mereka satu-satunya kekuasaan kekhilafahan yang ada di dalam dunia Islam yang berasal dari kaum selain Arab, yaitu adalah orang-orang Turki yang mendirikan kekhilafan Utsmani. Maka kalau kita berbicara tentang Utsmani, biasanya orang akan mengingat tentang Sulaiman Al-Qanuni atau Sulaiman the Magnificent. Tapi sebenarnya Sulaiman the Magnificent itu kalau seandainya kita bicara Islam tuh naik kejayaannya dari zaman Rasulullah sampai kemudian pada satu titik, lalu kemudian stagnan sampai dengan titik yang satu, kemudian turun ke bawah. Nah, sebelum turun inilah kekuasaannya Sulaiman Al-Qanuni. Tapi sebelumnya, ketika pemuncak daripada peradaban Islam itu bisa kita katakan di tahun 1453 di tanggal 29 Mei. Kenapa? Karena pada saat itulah Muhammad II bin Murad yang saat itu masih bergelar Sultan Utsmani, masih belum menjadi kekhilafan Utsmani, maka Sultan Muhammad II bin Murad membebaskan kota Konstantinopel lalu menutup peradaban Romawi sebelah timur atau peradaban Imperium Bizantium dan membuka kota Konstantinopel menggantinya menjadi Istanbul. Dan semua itu terjadi pada tanggal 29 Mei 1453. Kenapa ini menjadi sebuah tanggal yang sangat penting? Karena inilah menjadi sebuah titik balik, sebuah titik yang sangat penting di dalam Islam, menjadi titik balik daripada apapun yang disampaikan oleh orang-orang Barat, bahwa peradaban Islam adalah peradaban yang masih muda, peradaban yang masih di bawah daripada peradaban Barat. Tapi ini membuktikan bahwa peradaban Islam menguasai dunia dengan menguasai kota Konstantinopel yang menjadi kota nomor satu yang paling dibanggakan pada saat itu. Nah teman-teman sekalian, inilah kejadian sangat penting. Tapi pentingnya tanggal 29 Mei 1453 bagi saya secara pribadi bukan hanya itu. Tapi dilihat daripada sudut pandang keimanan, ini adalah sebuah pembuktian atas benarnya sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi Muhammad masih hidup, ketika beliau dalam kondisi salah satu yang tersulit di dalam hidupnya, maka beliau sempat bersabda, la tuftahanal Konstantinia fala ni'mal amiruha wala ni'mal jaisyu dzalikal jaish. Akan dibebaskan kota Konstantinopel. Sebaik-baik pemimpin adalah pemimpin pada saat itu, dan sebaik-baik pasukannya adalah pasukan yang dia pimpin pada saat itu. Maka 825 tahun sebelum 1453, Rasulullah sudah menyampaikan sebuah kabar gembira kepada para sahabat yang pada saat itu jangan pun mereka pergi ke Konstantinopel atau mereka pergi ke kota Roma, dua kota yang paling besar pada saat itu. Bahkan berangan-angan pun mereka masih sulit untuk membayangkan, karena mereka hanya mendengarkan cerita-cerita saja tentang dua kota yang paling besar saat itu di dunia. Tapi ketika ada yang bertanya, kota mana akan dibebaskan terlebih dahulu ya Rasulullah? Apakah kota
Konstantinopel atau kota Roma? Maka Rasul menjawab, Madinatu Hirakla tuftahu awalan. Yaitu adalah kotanya Heraklius akan dibebaskan terlebih dahulu dengan hadis yang tadi. Ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa karena pada saat itu Rasulullah sedang menghadapi salah satu bagian tersulit dalam hidupnya, itu adalah perang Ahzab, di mana orang-orang semuanya sudah pasti Rasul akan jatuh, kalah, dan Islam akan hilang. Tapi tentu saja apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sebuah magical, adalah sebuah yang memang seharusnya terjadi. Maka 825 tahun setelah itu Muhammad Al-Fatih merealisasikan hadis daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan menjadikan Konstantinopel itu dibuka sesuai dengan sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bagi kita, bukan hanya bagi saya, bagi orang Muslim, 29 Mei 1453 bukan hanya sebuah tanggal yang bersejarah bagi dunia ataupun bagi kita, tapi lebih daripada itu, ini adalah salah satu penguat bagi kita bahwa ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pasti benar adanya. Maka ketika Rasul mengucapkan la tuftahanal Konstantinia fala ni'mal amiru amiruha wala ni'mal jaisyu dzalikal jaish, maka pada saat itulah semua kaum muslimin sudah yakin bahwasanya kota Konstantinopel pasti akan takluk. Kenapa? Karena yang bicara adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan 825 tahun kemudian itu hanyalah pembuktiannya saja, itu hanyalah bonusnya saja. Artinya siapapun yang meyakini Rasulullah, dia pasti akan menjadi istimewa. Karena tidak ada satupun yang diucapkan oleh Rasulullah kecuali dia pasti adalah istimewa. Pelajaran berikutnya bagi kita adalah bagaimana Muhammad Al-Fatih yang menjadi generasi ketujuh daripada Sultan Utsmani, yang sejak awal Sultan pertama Osman Ghazi, dia sudah mengimpikan untuk membebaskan kota Konstantinopel, lalu kemudian diwariskan pada anaknya dengan usaha-usaha yang terbaik. Bagaimana 7 generasi Sultan Utsmani yang melanjutkan generasi sebelumnya daripada Kesultanan Abbasiyah, yang melanjutkan generasi sebelumnya daripada Kesultanan Umayyah dan Khulafaur Rasyidin, semua berawal daripada Rasulullah, lalu kemudian dilanjutkan dengan usaha-usaha yang terbaik sampai berujung pada Muhammad Al-Fatih, Muhammad II bin Murad yang membebaskan kota Konstantinopel. Tentu masalah yang kita punya sekarang lebih besar dan lebih banyak daripada kekuatan kita. Tapi tidaklah kita terbatas pada apapun yang menjadi kenyataan. Yang menjadi batas kita hanya yang Rasul ucapkan, yaitu adalah bahwasanya Islam akan kembali berjaya. Andaikan kita mengambil pelajaran di sini, Konstantinopel bebas di tahun 1453, itu hanyalah bonus karena sebenarnya Konstantinopel sudah bebas 825 tahun sebelumnya ketika keluar daripada lisan Rasulullah, la tuftahanal Konstantinia. Maka sama dengan yang lain, pembebasan Baitul Maqdis itu juga sama. Maka ketika Muslim akan diberikan kesempatan, diberikan amanah untuk mengatur dunia ini, itu pun juga adalah kepastian. Yang menjadi pertanyaan adalah seberapa yakin dan keyakinan seperti apa yang akan menggerakkan usaha kita yang terbaik untuk menyambut janji Rasulullah yang pasti. Remember 1453, remember 29 Mei 1453. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.